Salam sehat, salam pencerahan hukum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat YouTube dan teman-teman semua yang telah berkomentar di setiap video-video saya yang saya tampilkan, baik dalam ucapan maupun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pada sesi video kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan beberapa pertanyaan yang bertanya tentang tanah yang sudah punya sertifikat tetapi bukan digugat pembatalan sertifikatnya di PT UN, tetapi digugat sengketa hak kepemilikannya di pengadilan negeri. Nah, untuk menjawab itu, ketika setiap orang mengajukan gugatan, penggugat wajib mempunyai bukti permulaan sehingga bukti itu dapat diajukan ke pengadilan negeri. Artinya mau diajukan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri itu sebenarnya pilihan. Ada yang menghendaki melalui pengadilan negeri, yaitu menggugat sengketa hak kepemilikan sehingga dia merasa bahwa tanah yang dimiliki atau ditempati seseorang atau dalam hal ini tergugat, yang pada dasarnya tergugat sudah punya sertifikat hak milik, penggugat merasa dirugikan. Artinya pada posisi ini harus bedakan bahwa posisi pada ketika gugatan diajukan ke pengadilan negeri, maka tergugatlah yang menguasai objek sengketa. Begitu pula ketika penggugat mengajukan gugatan, maka penggugat tidak menguasai objek sengketa sehingga penggugat mengajukan gugatan sengketa hak milik ke pengadilan negeri. Sehingga pada saat itu akan berproses yang dimana salah satu tuntutan penggugat yaitu pasti menyatakan bahwa tanah ini milik penggugat dan sertifikat atau akibat hukum yang timbul di atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kalau misalnya penggugatnya memilih PT UN, berarti penggugat itu mempersoalkan prosedur penerbitan sertifikat, sehingga penggugat merasa bahwa penerbitan sertifikat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa itu memiliki persoalan yang secara undang-undang, secara etika sistem kepemerintahan atau asas umum pemerintahan yang baik sudah menyalahi aturan dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dia memilih untuk menggugat membatalkan keputusan tata usaha negara. Artinya penggugat di sini mendalilkan bahwa penggugat punya tanah, sedangkan sertifikat yang timbul atas tanah penggugat itu adalah sertifikat yang bertentangan atau melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang digugat adalah objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah sertifikat hak milik. Nah, berbalik lagi ketika misalnya tanah itu digugat di tanah yang mempunyai sertifikat digugat di pengadilan negeri, sedangkan yang satu sisi memiliki hak milik, sedangkan yang di satu sisi adalah keputusan tata usaha negara. Nah, pada posisi ini ketika misalnya menempuh pengadilan negeri gugatan hak milik, ketika sudah gugatan hak milik itu selesai, di sini kan pasti pertanahan juga ikut ditarik sebagai pihak yang turut tergugat dalam hal ini karena menerbitkan objek sengketa, menerbitkan sertifikat terhadap objek sengketa. Nah, ketika misalnya dalam putusan pengadilan negeri memenangkan pihak penggugat dengan menyatakan bahwa tanah itu adalah atau objek sengketa tanah tersebut adalah milik penggugat dan sertifikat atau produk hukum yang timbul di atas tanah itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan dasar itu penggugat pasti akan menggugat lagi ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan sertifikat hak milik itu. Karena di putusan pengadilan negeri dia hanya menyatakan produk hukum itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap penggugat, tetapi untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang timbul tetap wajib melalui sengketa tata usaha negara. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam pencerahan hukum.